Halo guys, kembali lagi bersama saya. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan materi kita yang kemarin mengenai pemrograman web. Nah, pada kali ini kita akan membahas bahasa pemrograman web, yaitu CSS ya teman-teman. Nah, kita masuk aja. Nah, materi kita kali ini berdasarkan dari sebuah tugas ya, tugas kita teman-teman. Ini adalah contoh codingan CSS. Nah, CSS sendiri teman-teman ada 3 jenis yang sering digunakan, yaitu inline CSS. Ini adalah contoh inline CSS teman-teman yang ada di tugas kita, yaitu contoh inline CSS. Nah, selain inline CSS ini ada juga internal CSS dan external CSS. Nah, itu nanti semua akan kita bahas. Yang pertama akan kita coba jalankan adalah inline CSS, teman-teman. Inline CSS. Nah, kita masuk ke Notepad. Kita pilih aja baru. Sini kita tempel. Salah teman-teman. Nah ya, ini tadi codingannya nampak berantakan ya teman-teman, ramai sekali untuk inline CSS. Nah, ini untuk gambarnya. Nah, codingan ini nanti kita akan membuat gambar dengan pola zigzag teman-teman. Jadi di halaman kita akan menampilkan halaman zigzag, gambar zigzag maksud saya. Sini. Nah, ini untuk fotonya sendiri akan kita ganti. Cara gantinya biar mudah teman-teman, kita klik aja Ctrl F. Nah, ini kita pilih ganti. Kita akan nge-replace. Untuk fotonya seperti di video sebelumnya teman-teman. Jadi kalian bisa download di Google, suka hati namanya apa aja teman-teman. Nah, untuk filenya ini saya tunjukkan lagi dulu. Ini buat folder. Ini folder saya pemrograman web. Ini untuk fotonya bisa kalian download sendiri di Google Chrome. Ini saya di video sebelumnya, foto dari video sebelumnya. Kita lanjutkan. Oke. Jadi namanya tadi favorit, kita ganti semua. Nah, dengan cara seperti ini, tadi namanya dialah semua, di contohnya terganti secara otomatis menjadi favorit teman-teman. Ini memudahkan pekerjaan kita. Oke, kita save aja tuh. Kita simpan sebagai inline CSS. Oh, tuh. Untuk formatnya kita pilih yang seperti biasa, hypertext ini HTML ya teman-teman, formatnya kita simpan. Oh iya, kita menyimpannya di folder kita yang kita buat semalam, pemrograman web ini. Nah, coba kita jalankan ya teman-teman. Ini kita coba jalankan ini. Nah, seperti ini hasilnya, gambar zigzag. Oke, lanjut kita akan coba nah, selanjutnya kita akan masuk untuk melihat gimana sih internal CSS. Ini adalah jenis kedua dari CSS teman-teman. Kalau tadi kita udah bahas tentang inline, kita masuk ke internal. Pilih. Untuk codingannya sendiri, saya udah membuat versi internal
CSS dari codingan tadi juga. Oke teman-teman, ini sudah saya sediakan. Kita copy aja. Untuk isi codingannya sama ya teman-teman. Kita tempel. Ini kita simpan dengan internal CSS. Sudah kita simpan. Untuk hasilnya sendiri sih teman-teman, internal CSS ini sama aja, cuman peletakannya aja. Coba kita lihat di sini, terlihat lebih rapi. Penempatan codingan CSS-nya itu berletak di dalam head teman-teman. Nah ini dalam head ini semua. Kalau inline tadi teman-teman, bedanya itu dia di elemennya, di tag elemennya di situ dimasukkan, disisipkan CSS, kode CSS. Jadi misalnya H1 style, ini adalah codingan CSS teman-teman. Oke, ini sudah jelas ya nampak perbedaannya. Kalau inline CSS itu kurang rapi dan memakan banyak codingan dan ribet lah teman-teman. Jadi misalnya kalau kita ingin membuat proyek codingan yang banyak sekali, inline CSS ini tidak recommended untuk digunakan ya teman-teman. Kalau kita mau ubah misalnya ukuran H1 pada sebuah halaman, yang mana H1-nya itu banyak, kita nggak mungkin mengubahnya satu-satu, akan memakan waktu. Jadi ini nggak disarankan digunakan. Tapi kalau untuk codingan kecil-kecil, halaman kecil seperti ini, it's okay. Tapi kalau besar sebaiknya jangan. Nah untuk internal CSS ini lebih rapi penempatannya tersendiri. Ini kita tahu kalau ini adalah codingan CSS-nya terletak di antara head, dibungkus di antara head teman-teman seperti ini. Ini codingan HTML-nya. Oke, kita lanjut masuk ke external CSS. Kita bikin lagi, baru codingannya juga sama, sudah saya sediakan teman-teman. Ini codingan HTML-nya, kita salin. Kita tempelkan aja. Dan sini langsung kita, oh iya, gambarnya ini kita ganti dulu ya teman-teman dengan gambar yang kita miliki di folder kita. Nah, kita klik Ctrl F, kita ganti sama. Ini kalian sesuaikan dengan nama folder file kalian, foto kalian. Ini udah terganti otomatis. Baru kita simpan. Kita buat aja index namanya. Untuk formatnya jangan lupa HTML. Nah seperti ini. Oh ya, yang internal tadi juga fotonya belum saya ubah, kita replace aja teman-teman. Oke, kita save. Nah lalu nah bedanya di sini external CSS itu, eksternal itu kan di luar teman-teman. Jadi kalau internal itu di dalam head seperti ini, kalau eksternal dia kita bikin file baru dengan format sendiri yaitu CSS teman-teman. Nah tapi pada bagian ini head ini kita menyertakan link rel style sheet ref, ini nama filenya kita nanti. Nah ini untuk pemanggilan kodenya, jadi mereka akan terhubung dengan cara seperti ini. Ini cara pemanggilannya.
teman-teman. Oke, kita salin untuk codingan CSS-nya seperti ini. Kita simpan lagi. Ini namanya style ya teman-teman. Untuk formatnya kita ketik manual aja deh, style seperti ini, simpan. Oh iya teman-teman, jika kita membuat folder untuk membuat file untuk CSS-nya, program CSS-nya itu kita sesuaikan namanya. Misalnya ini tadi namanya CSS atau misalnya gaya, kita buat di sini pun gaya. Jadi ini dipanggil. Oke. Nah, kita akan coba jalankan ya teman-teman untuk codingannya. Ini inline, ini internal CSS sama karena codingannya memang sama teman-teman. Ini cuman versi penulisannya aja yang berbeda. Jadi untuk hasilnya sama, yaitu kita membuat gambar berbentuk zigzag seperti ini. Oke. Nah, kita akan bedah codingannya untuk programnya teman-teman. Kita akan lihat yang inline saja. Nah, untuk codingannya sendiri teman-teman, ini untuk tag-tag HTML ini mungkin udah kita bahas di video sebelumnya, bisa dicek aja. Nah, kita akan bahas fokus di CSS-nya teman-teman. Nah, ini H1 style text. Ini adalah codingan untuk mengatur H1-nya ini ya teman-teman. Jadi CSS-nya itu penempatannya di inline seperti ini. Ini sebenarnya cepet kalau kita guna cara seperti ini. Tapi kalau codingannya kecil, kalau codingannya besar banyak, nggak disarankan, nggak praktis ya teman-teman. Jadi di sini pengaturannya itu style, penempatan letaknya itu ada di tengah center. Untuk warnanya itu ini kode warnanya, ini nanti warna hijau tampilannya seperti ini teman-teman. Oke, lanjut, ini untuk peletakan dari gambarnya teman-teman. Jadi kan zigzag, jadi ini adalah untuk penempatan 5 foto tadi. Di sini ada 5 foto. 1, 2, 3, mana lagi? 3, 4. Nah, itulah teman-teman. 5. Nggak nampak ya kalau kita untuk membedah codingan melihat versi inline CSS kita agak sulit. Coba kita lihat internal. Nah, ini. Kan di sini ada 5 gambar, teman-teman. 5 foto yang kita panggil. Tapi satu foto aja sih. Satu foto tapi 5 kali dipanggil. Jadi seperti itu. Ini pengaturan dari peletak CSS-nya. Nah, itu adalah sedikit penjelasan mengenai program kita ini teman-teman. Ini masih dasar ya teman-teman. Jadi kita fokus pada perbedaan dari ketiga jenis CSS ini. Ada inline, internal, dan eksternal. Penggunaannya bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Jadi kalau kita
mau modding kecil-kecilan sedikit seperti ini, bisa lah pakai inline CSS ataupun internal CSS. Tapi lebih disarankan menggunakan internal CSS kalau proyeknya kecil. Tapi kalau besar, kebutuhan codingannya banyak, sebaiknya menggunakan eksternal CSS karena memudahkan kita. Ini. Oke. Nah, lalu kenapa sih kita harus gunain CSS ini? Nah, fungsi CSS sendiri adalah untuk memperindah tampilan halaman website kita, teman-teman. Lihat ini seperti ini. Sebenarnya kalau nggak pakai CSS sendiri pun bisa diatur di HTML, di kode HTML sendiri sama juga. Tapi tidak praktis. Jadi emang gunanya CSS itu untuk memperindah halaman HTML. Seperti kamu nggak sih? Memperindah hidupku. Oke, ini perbandingan menggunakan CSS dengan tidak. Ini kita yang tadi kita buat. Ini yang kita buat semalam, teman-teman, tanpa CSS. Gitu-gitu aja ya modelnya, monoton. Oke. Sekian dari video saya yang bisa saya sampaikan. Semoga video saya bermanfaat. See you next time.